Pejabat Israel memperingatkan Hamas operasi militer di Gaza akan ditingkatkan jika negosiasi gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera tidak segera berlanjut. Apabila kelompok tersebut menolak menyepakati proposal gencatan senjata dan pertukaran tawanan, Israel mengancam wilayah Gaza berubah menjadi debu. Sementara Israel memerintahkan penduduk sipil di daerah-daerah tambahan kota Gaza mengungsi ke wilayah selatan, yang menandakan persiapan untuk kemungkinan perluasan serangan darat tentara. Amerika Serikat mendorong gencatan senjata selama 60 hari antara Israel dan Hamas. Sebelumnya, Hamas telah meminta jaminan untuk gencatan senjata agar mengakhiri perang Israel dan penarikan semua pasukan Israel dari Gaza. Namun Israel menolak memberikan komitmen tersebut. Selain itu, Hamas mengeluarkan usulan balasan yang meminta agar negosiasi gencatan senjata dan agar pemerintah Trump menjamin perundingan untuk mencapai penyelesaian akhir perang. Dan pemirsa, kami masih akan membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Bu Dina, selamat sore kembali. Iya, selamat sore Mas Jamar. Ya, Bu Dina, kalau misalnya Amerika Serikat ini masih dianggap dan juga dicurigai, atau mungkin saat ini kita bisa bilang sudah pasti berpihak, lantas apakah Palestina memiliki opsi lain sebagai mediator, atau Anda mungkin punya nama negara yang bisa ditunjuk? Iya, kalau sebenarnya syarat mediator itu antara lain dia punya power ya. Dia punya power untuk membuat dua pihak yang sedang diusahakan untuk didamaikan itu mau menyetujui pasal-pasal dalam gencatan senjata itu. Tentu saja dalam hal ini si mediator itu harus mengupayakan agar pihak yang lebih kuat, pihak yang punya power lebih itu memberikan konsesi yang lebih besar. Ya, misalnya dalam situasi sekarang Israel versus para pejuang Palestina. Dari sisi persenjataan, dari sisi dana, itu kan sudah jelas Israel yang lebih kuat di sini kan. Seharusnya Israel yang memberi konsesi lebih, bukan malah pihak Palestina yang ditekan untuk menyetujui hal-hal yang diinginkan oleh Israel. Nah, mediator yang baik itu seperti itu, sehingga kedua pihak mau berada di tengah, berada yang tadinya di kiri dan di kanan, kemudian dia mau mendekat ke tengah. Prosesnya seharusnya seperti itu. Tapi kan kemudian yang terjadi sebelum ini itu adalah penipuan ya. Hamas sudah bersedia melepaskan sandera dengan persyaratan yang katanya akan dipenuhi oleh Israel, tapi kan tidak dipenuhi. Itu masalahnya kan. Nah sekarang kembali lagi ditawarkan 60 hari. Tapi tidak ada janji bahwa ini adalah penghentian total dari serangan Israel. Hanya 60 hari. Nah itu dari pihak Hamas tentu saja akan menolak kalau hanya sebatas seperti itu. Kenapa? Karena memang yang namanya bangsa terjajah pasti akan terus melawan. Nah sekarang siapa nih mediator yang kira-kira netral? Kalau kita lihat sebelum ini itu kan ada China ya. China itu punya power dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi citra, ya dia lebih netral citranya dalam konflik-konflik di Timur Tengah, sehingga pernah berhasil ya mendamaikan Iran dan Arab Saudi. Saya pikir itu. Tapi kalau misalnya apakah Qatar atau Mesir itu punya power juga, saya pikir kurang, karena kedua negara ini kan sebenarnya juga inferior terhadap Amerika Serikat, sehingga mereka akan lebih memperhatikan permintaan Amerika Serikat. Oke, mediator yang memang seharusnya punya power, begitu ya Bu Dina ya. Bu Dina, berbicara tentang Amerika yang memang kita ketahui sebagai sekutu utama dari Israel. Bagaimana tanggapan Anda mengenai Amerika Serikat antara negara, sikap negara dan juga warga ataupun juga publik domestik? Karena di Amerika Serikat sendiri tentunya terjadi gejolak, tidak semua warga Amerika juga mendukung Israel. Apakah ini juga akan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah Amerika? Baik, 2 tahun genosida yang terjadi ya sejak 7 Oktober sampai hari ini itu kalau kita bisa sebut hikmah mungkin ya, itu adalah terbukanya mata orang-orang Amerika Serikat dan orang-orang di Eropa tentang hakikat dari rezim Zionis ini, bahwa mereka itu ternyata adalah penjajah, bahwa mereka melakukan kejahatan kemanusiaan, bahwa mereka seolah tidak tersentuh oleh hukum. Nah,
ini yang membuat rakyat di Amerika Serikat dan di Eropa itu kalau berdemonstrasi mendukung Palestina itu luar biasa ya, besar-besaran mereka demonstrasinya, karena mereka merasakan langsung bahwa ternyata APBN negara mereka itu sebagian justru dipakai untuk menyumbang Israel, dan kemudian juga persenjataan hasil industri senjata mereka ternyata disuplai ke Israel. Nah, itu membuat mereka melakukan demonstrasi dan upaya-upaya langsung ya, misalnya datang ke depan Gedung Putih, kemudian datang ke satu persatu ya anggota parlemen didatangi meminta mereka untuk berhenti mempersenjatai dan mendanai Israel. Dan ini saya pikir dampaknya terlihat bagaimana kemarin ya waktu konflik Iran dan Israel. Kita lihat bagaimana Trump itu ya bisa disebut ogah-ogahan gitu ya membantu Israel. Karena apa? Di dalam negeri dia ditentang oleh pendukungnya sendiri. Karena kan pendukung Trump itu dijanjikan bahwa Amerika tidak akan berperang lagi di Timur Tengah. Kan gitu ya, makanya sekarang ini pun Trump berusaha tanda kutip mendamaikan itu sebenarnya untuk kepentingan politik dia di dalam negeri ya, untuk menunjukkan kepada pendukungnya bahwa ya dia mengupayakan perdamaian di Timur Tengah. Tapi kalau masih tetap standpointnya adalah lebih berat ke Israel, lebih mendukung Israel, ya tentu saja gencatan senjata yang ada tidak akan terwujud. Baik, Bu Dina, saya izin konfirmasi mengenai pernyataan Anda yang menyebut bahwa gencatan senjata ini seringkali dijadikan sebagai alat legitimasi untuk serangan Israel berikutnya. Bisa Anda jelaskan mengenai hal tersebut? Sebenarnya kan gencatan senjata, yang namanya gencatan senjata itu ada poin-poinnya yang disepakati gitu ya, ada hitam di atas putihnya kan gitu. Nah, selama ini ada saja yang dipakai oleh Israel untuk kembali menyerang gitu. Tapi itu alasannya sebenarnya dibuat-buat gitu ya. Bahkan sebelumnya yang terakhir ya, yang Maret kemarin itu sama sekali tidak ada alasan sebenarnya untuk Israel menyerang. Memang secara sengaja setelah pertukaran sandera selesai langsung saja Israel menyerang tanpa alasan. Nah, jadi kalau kita bicara soal Israel itu sudah 77 tahun ya, sudah terbukti Israel itu memang tidak menginginkan perdamaian. Jadi berharap bahwa Israel patuh pada perdamaian itu sudah tidak bisa lagi. Sehingga sebenarnya pertanyaannya, dengan cara apa sih situasi ini berhenti gitu ya? Jawabannya adalah dengan keruntuhan rezim Zionis Israel. Kita bicara rezimnya ya, kita bicara pemerintahnya. Ketika pemerintahannya itu runtuh atau bubar, itu akan terbuka peluang untuk membentuk pemerintahan baru dengan referendum yang melibatkan semua orang, dengan semua agama yang ada di sana, itu bisa hidup bersama dalam damai dan demokratis. Baik, Bu Dina, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini, kita akan menyimak informasi mengenai puluhan anak Palestina yang meninggal dunia akibat kekurangan gizi akut atau malnutrisi di Gaza. Hal tersebut terjadi akibat blokade Israel sejak Oktober 2023 lalu. Puluhan anak Palestina meninggal dunia akibat kekurangan gizi akut atau malnutrisi di Gaza di bawah blokade Israel sejak Oktober 2023. Akibat blokade Israel tersebut, beberapa wilayah di Gaza kekurangan pasokan makanan hingga susu untuk bayi. Pihak Rumah Sakit Nasser di jalur Gaza Utara merekam situasi yang menunjukkan beberapa keluarga yang memiliki anak-anak yang menderita malnutrisi. Seorang ibu menyebutkan anaknya kekurangan gizi selama 1 tahun ini, dan dirinya menyebut bahwa anaknya berhak untuk hidup normal dan sehat. بنتي تعبانه لها سنه في الحاله هذه بس اكثر شيء الاسبوعين هذول الحاله تبعتها ساءت بالزياده الحين بطلت تاكل ولا تشرب الا على الحليب. Sementara seorang ibu bernama Najiah menyebut anaknya yang berusia 7 bulan sangat kekurangan berat badan. Sementara berat badan seharusnya 5 hingga 6 kilogram. ابني تعب امبارح وجبته دغري على المستشفى صار وجهه اصفر وصار زي الخرقه وجبته دغري على المستشفى يعني ميزانه ما قدرش يطلع عن اكثر 2 كيلو 2 كيلو يعني عمره 7 شهور 2 كيلو حقيقته عمره وميزانه 6. Sementara itu pihak Rumah Sakit Nasser Medical Complex menyebut sejauh ini rumah sakit telah menerima 500 pasien kekurangan gizi per harinya. Rumah sakit menerima 5 hingga 10 kasus baru setiap hari.
بالنسبة لحالات سوء التغذية تم إحصاء حتى هذه اللحظة 500 حالة سوء تغذية في مجمع ناصر الطبي. طبعا قسم سوء التغذية الآن يعني بالكامل الأسرة مشغولة بحالات سوء التغذية. كل يوم هناك ورود ل5 إلى 10 حالات جديدة. كل شهر هناك زيادة 150% عن الشهر السابق بالنسبة لحالات سوء التغذية. عدد الحالات الوفاة يقارب ما بين 60 إلى 70 نتيجة سوء التغذية منذ بدء الحرب. Menurut UNICEF, sejak awal tahun hingga Mei 2025, dalam 150 hari, rata-rata 112 anak per hari dirawat untuk kekurangan gizi di Gaza, dengan total yang dirawat mencapai 16.736. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Bu Dina. Bu Dina, kami selaku media Indonesia termasuk iNews Media Group menyebut bahwa konflik ini bukanlah peperangan namun adalah genosida yang dilakukan oleh Israel ke Palestina. Dan melihat tadi banyaknya krisis kemanusiaan, apakah sebetulnya hal ini bisa dibantu oleh negara-negara besar untuk menghentikan blokade yang dilakukan oleh Israel? Iya, begini. Israel itu sebenarnya bukan negara yang kuat sebenarnya. Dalam 12 hari perang melawan Iran kemarin kan terbukti Israel itu tidak sanggup ya. Padahal itu hanya serangan serangan rudal ya, tidak melibatkan pasukan di darat. Dalam 12 hari itu kemudian Israel minta bantuan kepada Amerika Serikat. Artinya apa? Israel itu sebenarnya sebuah negara yang sangat bergantung ekonominya, militernya kepada negara-negara barat, terutama dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Ya, suplai senjatanya aja 80% dari Amerika Serikat. Dan juga selain itu dari Jerman, dari Inggris. Artinya negara-negara barat ini punya power untuk menghentikan kejahatannya Israel ini, menghentikan genosidanya ini. Nah, masalahnya negara-negara barat ini elitnya, kita bicara soal elit dan rakyat, ada dua di sini. Elitnya itu kebanyakan mereka naik ke tampuk kekuasaan itu dengan bantuan para donatur yang pro-Zionis. Ya, karena dalam pemilu mereka butuh dana kan, butuh donatur. Nah, itu yang memberi mereka uang adalah kelompok atau orang-orang yang pro-Israel. Itu sebabnya mereka selalu mengambil keputusan yang pro-Israel. Sementara kalau rakyat Amerika, rakyat Eropa sekarang sudah betul-betul marah kepada pemerintah mereka ya, demonya besar-besaran. Kenapa? Karena 2 tahun ini kita melihat genosida yang live streaming ya, itu nggak pernah terjadi sebelumnya bahwa korban itu memberitakan diri mereka sendiri. Orang-orang Palestina itu kan mereka sangat sadar pentingnya media ya, sehingga dan media asing kan nggak boleh masuk untuk meliput, sehingga mereka meliput dirinya sendiri dan memberitakannya kepada dunia. Nah, itu yang harapannya adalah di gerakan masyarakat sipil ya. Salah satu harapan masyarakat sipil semakin membesar gerakannya menekan pemerintah di negara masing-masing, di Amerika, di Eropa, untuk memaksa pemerintah mereka masing-masing untuk menghentikan kejahatan Israel, untuk menghentikan suplai kepada Israel dan menekan Israel agar melaksanakan, sebenarnya vonis kan sudah keluar ya dari Mahkamah Internasional ICJ Juli 2024 kan sudah ada vonisnya bahwa Israel harus keluar dari Gaza, harus keluar dari tepi barat dan memberi ganti rugi kepada semua kerugian yang sudah mereka timpakan. Artinya gini, kalau kita ingin ada perdamaian kan perlu ada keadilan. Nah, kalau keadilan itu kan harus ada parameternya, siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, ini kan sudah ada juga vonisnya dari ICJ, Pengadilan Internasional. Sudah jelas bahwa yang salah adalah Israel. Berarti tinggal menunggu kemauan ya negara-negara besar terutama, tapi juga negara besar ini sebenarnya juga bisa ditekan oleh negara-negara menengah dan negara kecil gitu ya. Kita Indonesia misalnya dan negara-negara di ASEAN itu juga punya power dari sisi menekan negara besar ini untuk segera menggunakan power mereka untuk menghentikan kekejaman Israel. Baik, Bu Dina, ini kami melihat seperti ada ketimpangan ya, di mana dunia meminta agar Hamas stop, namun sepertinya tidak terjadi pada Israel yang terus melakukan blokade. Apakah menurut Anda ini ada ketimpangan yang nyata, dan apakah adanya normalisasi dalam sistem bentuk penjajahan dalam hubungan diplomasi internasional? Iya,
Ya, saya setuju ya, ini adalah ketimpangan dan ada upaya menormalisasi genosida gitu ya, dan kita masyarakat sipil harus menolak. Saya bangga sekali kalau media seperti iNews ini berpartisipasi dalam upaya mengingatkan opini publik untuk terus menyuarakan pembelaan kepada Palestina. Sebenarnya Hamas dan para pejuang Palestina itu berhak nggak sih untuk melawan? Berhak. Dan itu dilindungi oleh hukum internasional, oleh piagam PBB terkait self-determination. Kemudian oleh resolusi PBB nomor 3742 kalau saya nggak salah tahun 1982. Yang isinya adalah bangsa yang sedang diduduki oleh kekuatan lain atau bangsa yang terjajah itu berhak untuk melawan dengan cara apapun, termasuk dengan perjuangan bersenjata. Baik. Artinya mereka sama sekali nggak melanggar hukum dan artinya kita sah dan betul melakukan tindakan yang benar ketika mendukung perjuangan orang-orang Palestina. Baik, Bu Dina Sulaiman, terima kasih banyak atas jawaban Anda yang sangat komprehensif dan tentunya membuka kacamata serta sudut pandang kita semua, dan kita harapkan bahwa genosida di Palestina segera berakhir. Terima kasih atas informasi Anda, selamat bertugas kembali, salam sehat. Iya, sama-sama, terima kasih.